Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. UFC 280 telah selesai. Dan di hari yang sama, semi-final Road to UFC pun digelar. Dalam video Radio Tempur sebelumnya, telah diceritakan mengenai perjalanan 5 pendekar kita menuju oktagon UFC, yaitu mantan juara One Pride Flyweight kita Rama Supandi, kemudian mantan juara Flyweight kita Jeremiah Siregar, juara One Pride Bantamweight kita Gugun Gusman, juara One Pride Lightweight kita Angga, dan terakhir, mantan juara One Pride Lightweight kita yang sebenarnya dimasukkan secara mendadak, JK Saragih. Dari kelima pendekar tersebut, ternyata JK sebagai fighter terakhir lah yang justru lolos ke babak semifinal. Lawannya di stage 1 adalah fighter asal India yang turun dari kelas welter ke kelas lightweight, Pawan Mansingh. JK mengalahkan Pawan Man dengan spinning backfist di ronde ketiga. Selain menjadi highlight reel bagi ajang Road to UFC ini, kemenangan ini juga menghantarkan JK untuk lanjut ke semifinal. Di seberang, fighter asal Korea Selatan yang berjulukan The Danger, Ki Won Bin, menang brutal atas lawannya Jinosuke Kashimura dengan sikutan di ronde pertama. Dari sini terlihat bahwa Ki Won Bin bukanlah lawan yang sembarangan. Apalagi, ia adalah murid langsung dari The Korean Zombie, Chan Sung Jung, fighter UFC pertama yang membawa nama Asia ke mata dunia. Memang harus diakui bahwa industri MMA di Korea jauh lebih berkembang dibandingkan di Indonesia. Bahkan di Asia ini, mungkin bisa dibilang 3 besar, bersama Cina dan Singapura. Untuk itu, tim JK Saragih mengambil keputusan yang menurut gue sangat tepat. JK diberangkatkan ke Amerika untuk berlatih di Gym Studio 540. Di sana, ia berlatih dengan pelatih-pelatih bertaraf internasional dan rekan-rekan fighter yang juga level internasional. Mark Fiore, pelatih MMA legendaris yang pernah melatih Matt Hughes, menjadi pelatih utama JK di sana. Mark Fiore pun mengakui bahwa JK mampu beradaptasi dengan cepat. Satu hal yang gue suka dari sosok JK adalah, selain pekerja keras, JK juga merupakan orang yang suka bercanda. Sehingga, di sana JK tidak hanya mampu beradaptasi dengan cepat dari segi latihan saja, namun juga dari pergaulan. Dalam waktu singkat, JK mampu membangun kedekatan bersama pelatih dan fighter di sana. Karena hubungan pelatih dan fighter tentu berperan penting dalam performa atlet itu sendiri. Rising star UFC Lightweight saat ini, Paddy The Baddy Pimblett, yang memiliki karakter liar dan jenaka itu pun ternyata cocok dengan JK. Awalnya gue pikir mereka hanya berlatih bersama saja. Ternyata tidak. Usai JK memenangkan pertandingan di semifinal kemarin, di kolom komentar, Paddy menunjukkan supportnya. Tapi sebelum membahas apa saja komentar Paddy, kita bahas dulu pertandingan itu sendiri. JK Saragih datang sebagai underdog di pertandingan ini. Dan sebenarnya wajar saja. Level MMA Indonesia masih belum dipandang dunia. Kemenangannya atas Pawan Mansingh pun dianggap masih kalah dengan Ki Won Bin. JK menghabisi Pawan Man di ronde terakhir, sedangkan Ki Won Bin menghabisi Jinosuke Kashimura di ronde pertama. Untuk itu, JK berada di angka plus 240, sedangkan Ki Won Bin di angka minus 350. Dan ada fakta menarik nih. Angka Ki Won Bin ini adalah angka terbesar di semi-final Road to UFC. Ki Won Bin dianggap sebagai calon terkuat di antara semua kontender lain di acara ini. Angka sejauh ini bisa dibilang penghinaan. Angka plus 350 banding minus 240 ini adalah angka yang sama seperti Islam Makhachev melawan Gleison Tibau dulu. JK Saragih benar-benar dipandang sebelah mata. Namun JK menunjukkan evolusi dirinya. Perubahan JK pun bisa langsung tampak dari fisiknya. Dibandingkan fisiknya ketika melawan Pawan Man, kini JK tampil lebih kering dan fit. Tidak hanya dari penampilan, gaya bertanding pun JK menunjukkan evolusi itu. JK bermain lebih tenang layaknya fighter level dunia. Perbedaan tinggi dan jangkauan membuat tendangan kaki JK di awal banyak meleset. Sedangkan Ki Won Bin mampu membalas dengan mudah. Namun satu tendangan Ki Won Bin mampu JK tangkap dan JK balas dengan tinju keras ke kepala Ki Won Bin. JK pun tidak takut untuk menjawab semua serangan Ki Won Bin. Tiap Ki Won Bin menyerang,
JK tidak membiarkan serangan itu terjadi secara gratis. JK langsung bayar lunas dengan kombinasi pukulan dan tendangan yang cantik dan brutal. Meski berada dalam konsentrasi tinggi pun, JK selalu mendengarkan cornerman-nya. Dibantu Francino Tirta yang menerjemahkan instruksi dari Mark Fiore, tiap kali JK mepet pagar, mereka langsung menginstruksikan JK untuk bergerak dan mengitari pagar. Hingga akhirnya, ketika berada tepat di depan timnya, JK meluncurkan satu tinju kanan keras ke kepala Ki Won Bin. Ki Won Bin tewas seketika. JK Saragi menang atas Ki Won Bin melalui knockout di ronde pertama, menit kedua. UFC pun tahu pesona JK Saragi dan betapa menjanjikannya pasar Indonesia. Instagram UFC penuh dengan postingan JK. Di postingan itulah Paddy Pimblett menunjukkan dukungannya yang sebelumnya kita singgung. Katanya, "Kawanku ini sudah siap. Kawanku JK Saragi segera datang." Lawan JK berikutnya adalah fighter asal India, Anshul Jubli. Tarik mundur ke fight recap Road to UFC babak pertama, Radio Tempur salah menilai Anshul Jubli. Karena dulu gue bilang dia akan kalah dari Kim Kyung Po. Alasannya, karena di babak pertama ini kita tidak berkesempatan menilai kualitas dari Anshul Jubli. Pasalnya, lawannya saat itu Patrick Show Utami menarik diri karena pemotongan berat yang buruk, sehingga Anshul Jubli lolos ke semifinal tanpa bertanding. Anshul Jubli memang fighter tak terkalahkan, tapi pertandingannya semua masih lokalan di India. Sedangkan Kim Kyung Pyo sudah bertanding di level internasional, bahkan pernah bertanding dengan 10 besar UFC lightweight saat ini, Arman Sarukian. Ternyata gue salah. Selama 3 ronde penuh, Anshul Jubli berjuang sebagai underdog dan berhasil menang tipis melalui split decision atas Kim Kyung Pyo. Dengan begini, final Road to UFC Lightweight telah resmi. King of Lion Anshul Jubli dari India melawan si tendangan maut JK Saragi dari Indonesia. Pertandingan ini kemungkinan akan diselenggarakan di awal Februari tahun 2023. Semoga saja event ini bertepatan dengan rencana UFC yang memang ingin menggelar event di Australia pada awal 2023 nanti. Sehingga JK bisa bertanding di malam yang sama dengan event besar perebutan sabuk juara lightweight dan ranking 1 pound for pound antara Islam Makhachev dan Alexander Volkanovski. Selain itu, lokasi yang dekat dengan Indonesia ini juga memungkinkan kita fans Indonesia bisa hadir dan mendukung langsung putra bangsa kita ini. Terakhir nih, sebelum ditutup, ada kutipan caption dari Soma Fight Club yang menurut gue sangat menggambarkan magnitude final ini. Katanya, putra bangsa India kami, Anshul Jubli, mewakili 1,4 miliar penduduk India. Dan dia adalah pahlawan bagi negaranya. Begitu juga JK Saragi, yang mewakili lebih dari 288 juta penduduk Indonesia. Kedua negara ini belum pernah memiliki fighter di UFC. Tapi populasi kedua negara ini, jika disatukan, hampir setara dengan sepertiga jumlah manusia di dunia. Mereka telah berhasil lolos sampai ke final dan akan mewakili lebih dari sekedar diri mereka masing-masing, melainkan sebuah warisan yang akan mengubah masa depan UFC dan MMA di dunia, terutama MMA negara mereka masing-masing. Dari demografi sosial media, dibandingkan postingan atlet lain, postingan Anshul Jubli dan JK Saragi mendapatkan like paling banyak di Instagram. Selain karena populasi penduduk yang banyak, hal ini juga dikarenakan kerinduan kedua negara ini untuk bisa melihat putra bangsanya berlaga di puncak panggung MMA, yaitu UFC. Bicara tentang puncak panggung MMA, di Asia ini ada promotor MMA level internasional yang tidak kalah saing, yaitu One Championship. Dan mungkin tidak tersorot sebanyak JK, tapi kemarin putra bangsa kita juga baru saja mengharumkan merah putih usai menghabisi lawannya di Octagon One Championship. Dia adalah Eko Roni Saputra, yang akan kita bahas di satu video khusus setelah ini.
Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.